Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Dinamika persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak dinamika untuk mempertahankan utuhnya Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Dinamika bangsa Indonesia telah dimulai sejak setelah proklamasi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 8 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI bersidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membantu KNIP untuk membantu presiden. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Dijadikan sebagai naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi, diantaranya 1. Pembentukan Undang-Undang Dasar, 2. Penggantian Undang-Undang Dasar, 3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat 1949, 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 4. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Masa Revolusi Kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai, pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Dilihat dari sudut sejarah kenegaraan, selama revolusi tersebut terjadi peperangan antara negara Indonesia yang meredakan, yaitu Republik Indonesia, dan Kerajaan Belanda sebagai lawan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tidak sah. Kenyataannya ialah bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadi peperangan di kedua negara itu. Karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka ia disebut Perang Kemerdekaan. Masa Perang Kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia sesuai dengan istilah konferensi meja bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu, akhirnya Belanda lah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMP tersebut. Atas dasar pandangan ini, pada periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Pada periode ini, terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan
Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 20 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau bisa disebut dengan RMS. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun karena dinamika politik tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi berbelit-belit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut: pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, bisa disingkat DITII, di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta.